Dan Ustadz Felixio juga begitu. Lagi mencari-mencarinya, lagi ateis-ateisnya, lagi sombong-sombongnya. Kan datang ke kosan saya. Saya kan begini dandanannya dari dulu. Nggak pakai jubah, nggak pakai jenggot, nggak pakai sorban. Enggak, begini aja. Apa dia bilang? Dia bilang ke temannya yang ngajak itu. Dia bilang, ini Ustadz ya? Dia 2 kali dulu, ini Ustadz, dia bilang. Iya. Serius loh gitu. Mau diskusi sama saya, gitu. Terus saya bilang, udah itu pecel lele udah saya siapin. Saya ingat banget. Akhirnya kita makan pecel lele. Nanya lagi, ini Ustadz nih, gitu. Nah itu sombong namanya. Sombong itu meremehkan manusia. Beda sama sekarang ya beliau. Jauh. Maksudnya memang dia orangnya kan dulu memang sombong aku. Enggak sekarang aja maksudnya secara teknis berpikirnya tuh. Berarti zaman dulu tuh sebenarnya memang ada bakat itu. Jadi memang pertama bakat cerdas, bibit unggul. Yang kedua ada kesombongan karena merasa bahwa apa sih agama gitu loh. Gue nggak pakai agama happy aja gitu. Nah udah saya akhirnya habisin dulu pecel lele deh. Dah saya kurung di kamar berdua. Jam 7 malam saya ingat habis sholat isya. Kamar saya kunci karena nggak ada toilet, nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet sampai jam 5 subuh. Dari jam? Ngobrol jam 7 malam. 7 malam sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Awalnya topiknya apa, Ustaz? Ya awalnya nanya Tuhan tuh ada nggak sih? Kalau ada buktinya mana? Jawaban Ustaz apa? Hah? Jawabannya? Oke, saya tanya, antum ada jantung? Ada. Mana buktinya? Berasa. Coba lihat. Nggak bisa kelihatan. Nah, apakah berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada? Satu lagi, antum punya otak? Punya. Benar gitu punya otak. Kalau orang kemungkinan ada sih. Perasaan ada sih. Cuma kalau saya geleng-geleng punya letak-letak begini ada segini. Apa nih teman-teman ya? Kalau saya sama beliau ini susah serius gitu. Nah, antum yakin antum punya otak? Tapi antum nggak pernah ngeliat otak loh. Pernah, Sat? Hah? Pernah. Kapan? Masakan Padang. Oh, di otak sapi ya gitu. Sapi. Iya. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita indra secara panca indera itu bukan berarti tidak ada. Membuktikan mata kita terbatas. Begitulah surga, begitulah neraka. Hari ini antum mengingkarinya karena antum nggak mengindranya. Nanti kalau udah di sana antum nyesel. Antum nyesel. Ketika udah di sana, makanya Quran bilang apa? Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia meskipun jadi tanah. Nyesel. Karena nggak ngelihat. Awalnya surga, kan ada tokoh yang ngomong gini, apa kan dia? Emang benar ada surga neraka? Dia bilang gitu. Dan dia bilang apa? Kalau memang benar ada, emang pernah ada yang berangkat ke sana, terus balik ke sini, bilang itu ada. Saya bilang, wah gawat nih, saya bilang. Ini gawat, saya bilang. Ini berarti keimanannya kacau. Padahal itu semuanya ada kabar dari Al-Quran. Nah berarti Al-Qurannya yang harus kita bongkar dong, harus kita analisis. Ini Quran sumber informasi yang benar nggak sih gitu loh? Karena kan kita percaya surga neraka, hari kiamat segala macam itu kan dari Quran. Berarti Qurannya yang harus kita belek bahasa saya. Nah akhirnya kita belek Quran. Jam 4:30 dia bilang mana Quran coba lihat. Ini kan buatan orang Arab. Saya bilang buatan orang Arab. Ya yuk saya bacain ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Mulai itu. Apa artinya? Saya jelasin artinya. Jika kamu ragu terhadap hamba kami Muhammad, datangkan 1 ayat saja. Belum nih. Saya udahlah jangan jauh-jauh deh saya bilang. Udah buka halaman pertama Al-Baqarah ayat 1. Zalikal kitab la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan. Antum pernah kuliah kan? Pernah nulis skripsi kan? Isi skripsinya apa? Kata penulis ngomong apa nih kata penulis? Kata pengantar. Nah. Kata pengantar ya mengulas isinya lah sedikit. Mengulas isinya. Terus biasanya di kata-kata akhir ngomong apa? Biasanya selalu begitu tuh. Ya ada kalau jika ada apa namanya? Nah, kekeliruan. Nah, itu berarti skripsi buatan manusia. Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mohon saran dan masukan. Bahkan doktor sekalipun itu pasti begitu isinya. Tapi tidak dengan Quran Ji. Quran di halaman awal dia langsung zalikal kitab, hazal kitab la raiba fih. Tidak ada sedikit pun, bayangin Ji. Berarti kalau nggak ada sedikit pun ragu, berarti neraka pasti. Benar. Berarti surga benar. Cuma kan karena kita sekarang sama lah kayak antum dalam rahim ibu antum. Emang antum bisa nyangka kita bakal ketemu seperti ini? Kan enggak. Karena dalam rahim ibu kan, begitu kita ketemu, loh. Iya, kok bisa ketemu? Berarti dulu nggak tahu kita. Sama kita nanti di asirat, orang bilang asirat, Allah asirat, asorot, dinya canda-candain tuh.
Nanti antum ngerasain asirat. Asirat itu seperti rambut dibelah 7. Bagaimana rambut dibelah 7? Coba bayangkan. Dan nggak bisa nolong, Mimi nggak bisa nolong, anak-anak Atala nggak bisa nolong, antum jalan sendiri. Ya gimana Felix nggak mikir waktu itu? Mulai itu ketampar lagi. Saya bilang, belum selesai, saya bilang. Ya, dan dikatakan lagi apa? Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, ditanya fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan kalau kamu mau coba buat, nggak akan pernah bisa satu surat pun. Wah, di situ yang dibilang, wah ini saya sudah buka Bible katanya. Saya sudah buka Torah. Saya sudah buka ini semua. Ini nggak ada yang begini. Udah jam 5 azan. Allah gitu kan. Saya bilang, "Udah ada pertanyaan lagi nggak? Nih saya mau sholat subuh." Dia tangannya ulurin. Saya ulurin, apa nih maksudnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung saya peluk, saya masih ingat. Itu langsung saya peluk. Allah, antum. Udah langsung syahadat, kita sujud berdua di kamar itu, langsung saya ajarin wudu. Yang nggak pernah wudu. Dan saya ajari juga, saya ajak sunat. Ternyata baru sunat udah gede. Jangan bilang sama siapa, viral. Waduh tuh. Saya denger gini aja merinding, Ustaz. Bayangin. Allahu Akbar. Berapa orang yang mungkin dapat hikmah dari apa yang diutarakan Ustaz Felix? Iya. Antum dapat berarti. Allahu Akbar, walillahilham, mudah-mudahan. Tapi antum kenal aneh kan berarti kan? Kenal saya, itu diinget-inget. Enak banget ya, cuma gitu doang. Enaknya Islam kan begitu, saling kenal dan mengingat. Iya. Waduh, itu hal yang mungkin ya prosesnya tuh kita tuh ngelihatnya sosoknya udah seperti sekarang aja gitu. Cuma itu pasti semalaman segitu lama pasti omongannya banyak banget. Banyak, Ji. Pertanyaan detail dan memang luar biasa. Ustadz Felix itu detail, terus dia menyeluruh juga iya, tapi dia juga mempertanyakan tuh dalam. Saya kalau nggak Allah mudahkan lisan saya, kalau nggak Allah kuatkan hujah-hujah saya, nggak mampu. Jadi